football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arsenal minta laga kontra Tottenham ditunda. Arsenal sedang berkutat dengan meledaknya kasus COVID-19 di dalam tim setelah adanya varian Omicron. Terakhir, Martin Odegaard harus absen saat Arsenal menghadapi Liverpool, ditambah badai cedera yang lagi menghantam tim. Arsenal kini cuma punya 12 pemain non-kiper. Permasalahan itu makin pelik setelah Cedric Soares dan Bukayo Saka cedera usai mengimbangi Liverpool 0-0. Belum lagi Arsenal juga tidak bisa memakai jasa Granit Xhaka untuk 3 laga ke depan karena kartu merah. Oleh karenanya Arsenal meminta Premier League untuk menunda pertandingan kontra Tottenham. Ruben Loftus-Cheek digosipkan gabung Juventus. Tuchel mengomentari rumor Ruben Loftus-Cheek yang akan bergabung dengan Juventus. Ia mengkonfirmasi bahwa belum ada tawaran yang masuk dari klub Serie A itu untuk sang gelandang. Menurut Tuchel, Loftus-Cheek tidak perlu pergi ke Juventus karena ia mendapatkan jam bermain di Chelsea. Lebih lanjut, Tuchel menyebut bahwa ia tidak bisa mengomentari rumor ini lebih lanjut karena ini merupakan obrolan internal Chelsea. Inter Milan tunggu gratisan Paulo Dybala. Kontrak Paulo Dybala akan habis di Juventus pada akhir Juni 2022 nanti. Sampai saat ini, kedua belah pihak belum juga menemukan kata sepakat. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Inter Milan membuka pintu untuk Paulo Dybala. Jika pemain berusia 28 tahun itu tidak juga memperpanjang kontrak dengan Juventus, San Siro siap menyambutnya. Inter butuh tenaga di lini serang. Dybala dinilai bisa jadi jagoan baru untuk menambah amunisi juru gedor. Fikayo Tomori cedera lutut, Milan krisis back. AC Milan mendapat kabar buruk di balik kelolosan mereka ke perempat final Coppa Italia. Fikayo Tomori mungkin harus absen beberapa pekan karena cedera lutut. Cedera itu membuat Tomori harus menjalani operasi. Beruntung, permasalahan lutut Tomori tidak serius dan cuma perlu beristirahat 3-4 pekan. Meski demikian, absennya Tomori tetap memukul Milan. Sebab bek asal Inggris itu baru saja kembali dari masa isolasi setelah dinyatakan positif COVID-19. Bek Bayern Munich, Alphonso Davies alami gangguan jantung. Alphonso Davies harus absen membela Bayern Munich untuk sementara. Bek kiri berusia 21 tahun itu mengalami masalah pada jantungnya. Hal itu dikonfirmasi pelatih Julian Nagelsmann dalam konferensi pers pra-pertandingan pada akhir pekan ini. Nagelsmann menyebut Davies harus berhenti latihan karena mengalami masalah pada jantungnya. Sebelumnya, Alphonso Davies sempat positif virus corona awal bulan ini. Pemain asal Kanada itu harus absen saat Bayern Munich dikalahkan Borussia Mönchengladbach pekan lalu. Dortmund versus Freiburg, Haaland dan kawan-kawan menang telak 5-1. Dortmund menjamu Freiburg di Signal Iduna Park dalam lanjutan Bundesliga. Dortmund mampu mencetak 3 gol di babak pertama berkat aksi Thomas Meunier di menit ke-14. Gol kedua Meunier di menit ke-29. Dan Erling Haaland di injury time babak pertama. Freiburg sempat memperkecil kedudukan di menit ke-61 berkat aksi Ermedin Demirovic. Namun Dortmund kembali menjauh berkat gol kedua Haaland di menit ke-75 dan Mahmoud Dahoud di menit ke-86. Skor 5-1 untuk kemenangan Dortmund menghiasi pertandingan. Kemenangan ini membuat Dortmund menempel Bayern Munich di puncak klasemen dengan 40 poin dari 19 laga. Di sisi lain, Freiburg tertahan di posisi keempat dengan 30 poin.
Hasil Piala Afrika, kalahkan Zimbabwe, Malawi buka kans ke babak selanjutnya. Laga Malawi versus Zimbabwe berlangsung di Stade Omnisport de Bafoussam. Zimbabwe mampu unggul terlebih dahulu berkat aksi Ismail Wadi pada menit ke-38. Malawi mampu comeback dan mencetak 2 gol berkat aksi Gabadinho Mango di menit ke-43 dan gol kedua Mango di menit ke-58. Skor 2-1 untuk kemenangan Malawi menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Malawi meraih 3 poin pertamanya di grup B dan membuka kans untuk lolos ke babak 16 besar. Menang atas Komoro, Maroko ke 16 besar. Laga Maroko versus Komoro berlangsung di Stadion Ahmadou Ahidjo. Maroko lebih menguasai jalannya pertandingan. Hasilnya mereka mampu mencetak 2 gol berkat aksi Selim Amalah di menit ke-16 dan Zakaria Awohlal di menit ke-89. Skor 2-0 untuk kemenangan Maroko menghiasi laga. Dengan hasil ini, Maroko memuncaki grup C dengan raihan 6 poin, sedangkan Komoro berada di dasar klasemen dengan raihan 0 poin. Gabon berbagi poin dengan Ghana. Laga Gabon versus Ghana berlangsung di Stadion Ahmadou Ahidjo. Ghana mampu unggul cepat di menit ke-18 berkat aksi Andre Ayew. Setelah tertinggal, Gabon berusaha menyamakan kedudukan. Hasilnya di menit ke-88 mereka baru bisa mencetak gol berkat aksi Jim Alevinah. Skor 1-1 menghiasi pertandingan. Di laga ini Ghana harus kehilangan Benjamin Teteh akibat di kartu merah. Dengan hasil ini Gabon berhasil mengumpulkan 4 poin dan berada di peringkat kedua grup C, disusul Ghana dengan raihan 1 poin di peringkat ketiga. Sikap Bruno Fernandes menuai kritik beri contoh buruk ke pemain muda MU. Sikap Bruno Fernandes di Manchester United menuai kritikan. Gelandang asal Portugal itu dianggap menularkan pengaruh buruk kepada para pemain muda setan merah. Fernandes memang tengah dalam masa-masa sulit, namun gestur yang ditunjukkan Fernandes di lapangan dianggap tidak seharusnya ditampilkan oleh pemain senior sepertinya. Fernandes yang frustasi kerap terlihat mengangkat kedua tangannya ke udara sembari tampak gusar. Ex-bek Skotlandia Alan Hutton berpikir bahwa seorang pemain senior perlu menjaga ketenangan ketika mereka berada di lapangan. Hutton bahkan menyebut Fernandes sebagai biang keladi kekacauan di MU. Lebih lanjut, Hutton menganggap tindakan mengangkat tangan di udara yang dilakukan Fernandes adalah sebuah gestur yang mengisyaratkan bahwa ia menyalahkan orang lain. Kembali berjumpa, Steven Gerrard sesumbar Aston Villa bisa bungkam Manchester United. Manajer Aston Villa Steven Gerrard merasa yakin timnya bisa mengalahkan Manchester United kala keduanya bertemu dalam partai lanjutan Premier League 2021-2022 Minggu 16 Januari. Gerrard pun menyebut bahwa pertemuan kali ini bisa menjadi kesempatan bagi timnya untuk membalaskan kekalahan di markas United Selasa 11 Januari kemarin. Jika kami dapat menemukan level performa yang sama, menjadi sedikit lebih kejam di sepertiga akhir lapangan, dan keputusan besar pada malam itu menguntungkan kami, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang kami inginkan, tutur Gerrard. Latihan ekstra selalu sendiri, Cristiano Ronaldo kesal dengan pemain Manchester United. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo merasa kesal dengan para pemain lain karena dia hanya sendiri setiap melakukan latihan ekstra. Dilansir dari Daily Mail, tidak ada pemain Manchester United lain yang mengikuti jejak Ronaldo untuk menambah porsi latihan. Baik sebelum maupun sesudah latihan, Ronaldo selalu mengambil porsi latihan ekstra untuk dirinya. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi rekan setimnya, terutama di kondisi Manchester United saat ini. Namun, hingga kini Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang menjalankan program latihan ekstra di Manchester United.
Para pemain biasanya langsung kembali ke kediaman masing-masing begitu program latihan reguler selesai. Bawa Inter Milan juara Piala Super Italia, Simone Inzaghi langsung dipepet Manchester United. Sukses bawa Inter Milan juara Piala Super Italia, Simone Inzaghi langsung dihubungi Manchester United yang tertarik menjadikannya manajer baru mereka. Seperti diketahui, meski sudah menunjuk Ralf Rangnick untuk menjadi manajer baru, Manchester United masih mencari pelatih permanen untuk musim depan mengingat Rangnick hanya dikontrak hingga akhir musim. Selain Manchester United, laporan yang sama menyebut bahwa Inzaghi juga menarik minat dari raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid. Resmi, ex-bintang Manchester United, Luis Nani gabung Venezia. Ex-bintang Manchester United, Luis Nani resmi bergabung dengan tim promosi Liga Italia Venezia. Pemain berpaspor Portugal itu diboyong dari tim Major League Soccer, Orlando City. Winger berusia 35 tahun itu menaikkan kontrak selama 1,5 musim. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Twitter resmi Venezia. Tentunya ini merupakan gebrakan yang cukup baik bagi tim besutan Paolo Zanetti itu. Bagi Nani, ini menjadi petualangan keduanya di Liga Italia karena sebelumnya dia sempat membela Lazio di musim 2017-2018 silam. Arsenal gigit jari, Massimiliano Allegri blokir transfer Arthur Melo. Arsenal harus gigit jari lantaran pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memblokir transfer Arthur Melo ke Emirates Stadium. Massimiliano Allegri dikabarkan menolak melepas Arthur di pertengahan musim ini. Allegri menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan seluruh pemainnya untuk menyelesaikan kompetisi musim ini. Saya sudah mengatakannya, ini adalah tim kami dan kami harus menyelesaikan musim dengan skuad yang saat ini kami punya, ucap Allegri seperti dikutip dari Metro. Ini berarti mencapai 4 besar di Serie A dan maju di Liga Champions, dan pada hari Selasa ada Coppa Italia. Kami tumbuh sebagai tim, kami hanya harus tetap tenang, tuturnya menambahkan. Granit Xhaka minta maaf atas kartu merahnya di laga kontra Liverpool. Pemain Arsenal Granit Xhaka minta maaf untuk kartu merah yang ia dapat pada pertengahan melawan Liverpool. Bagi Xhaka itu merupakan kartu merah kelima sepanjang karirnya bersama Arsenal. Saya ingin minta maaf ke semua orang, saya bangga dengan penampilan Arsenal dan semangat yang mereka tunjukkan untuk tidak kebobolan, tulis Xhaka dikutip dari unggahan Instagramnya. Diusirnya Xhaka pun menambah masalah baru untuk Arsenal. The Gunners punya satu lagi pemain yang tidak bisa dimainkan pada laga Derby London Utara melawan Tottenham Hotspur Minggu 16 Januari mendatang. PSG konfirmasi Lionel Messi absen lawan Brest meski sudah negatif COVID-19. Paris Saint-Germain mengkonfirmasi bahwa mega bintangnya Lionel Messi harus absen melawan Brest di Liga Prancis meski sudah negatif COVID-19. PSG mengatakan bahwa pemulihan Messi pasca COVID-19 berjalan dengan baik, tetapi dia baru akan bergabung dengan skuad pada minggu depan. Itu artinya Messi akan absen membela PSG melawan Brest. Setelah membuat kemajuan yang baik, Lionel Messi terus bekerja dengan staf medis dan kinerja klub dan secara bertahap akan bergabung kembali dengan skuad minggu depan. Demikian pernyataan resmi PSG yang dikutip dari laman resmi klub. Pep Guardiola akan halangi duet Erling Haaland dan Kylian Mbappe di Real Madrid. Pelatih Manchester City Pep Guardiola akan halangi duet Erling Haaland dan Kylian Mbappe terwujud di Real Madrid. Sebab Guardiola menginginkan Erling Haaland di timnya. Guardiola masih mencari penyerang setelah kehilangan Sergio Aguero dan Ferran Torres. Berita yang dikutip dari AS menyebutkan bahwa Guardiola serius meminta manajemen The Citizen mengejar tanda tangan Haaland. Namun Haaland diindikasikan lebih condong ingin ke Real Madrid. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!